Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Sahabat yang masih berikhlas, Allah malam ini sebenarnya misi adalah Dr. Mufi Hakim. Mungkin beliau lagi ada atau urusan lain sehingga daripada kosong saya ingin menyampaikan karena materinya dadakan kebiasaan. Saya akhir-akhir ini di dalam beberapa pengajian ketika saya diundang untuk ngaji lagi senang menyampaikan surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28 yang menyampaikan atau menggambarkan membahas masalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah tatma'innul qulub, hati itu akan tumakninah, hati itu akan tenang. Hati dalam bahasa Arab adalah al-qulub di sini. Kemudian kata tunggalnya itu adalah al-qalbu. Kemudian diserap dalam bahasa Indonesia qalbu kita. Tidaklah dinamakan qalbu illa litaqallubihi. Hati itu dinamakan qalbu karena berubah-ubah, berbolak-balik. Senantiasa setiap detik itu berubah. Contoh, misalnya ketika kita udah persiapan mau ketemu orang, terus tiba-tiba orang yang kita harapkan cemberut, hati kita langsung berubah. Kemudian ketika udah usaha maksimal dan lain sebagainya, ternyata hasil tidak seperti apa yang diharapkan, berubah maka bagus. Normalnya itu berubah. Jadi hati manusia itu senantiasa berubah setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik senantiasa berubah. Nah, hati itu tidak bisa terkontrol kecuali bagi orang yang berzikir kepada Allah. Kemudian Imam Ghazali menyampaikan satu penjelasan bahwa laisa ba'da sholati dzikrun afdalu min tilawatil Qur'an. Tidak ada zikir yang lebih utama setelah sholat selain baca Quran. Jadi sholat itu yang paling utama. Makanya manusia itu naluri dasarnya, watak dasarnya itu dikondisikan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah halu'a dalam surah Al-Ma'arij. Apa itu halu'a? Halu'a itu sedikit sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan maupun yang menyenangkan. Kemudian dijelaskan pada dua ayat berikutnya, idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa keburukan atau kejelekan, jazua, berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Apabila ditimpa kebaikan, maka dia itu manua, kikir. Maka dari itu ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, wa fil tifli indal wa fil qabdi inda wa fil qabdi inda wiladati dalilun ala hirsil murakabi fil hayy. Ketika kita dilahirkan oleh ibu kita dengan tangan genggam, dalilun ala hirsil murakabi fil hayy, menunjukkan dia itu paling dan juga menyenangi sesuatu yang berlipat-lipat. Udah punya motor terus ingin punya apa? Terus punya mobil. Udah punya mobil terus ingin ganti mobil. Seterusnya itu adalah nafsu manusia. Terus kemudian wa fi bastiha inda mamati isyaratun ala fadhu qad kharajtu bila syai. Ketika
orang itu meninggal dunia tangannya terbentang, itu seolah memberikan berita, ala fadlu, ketahuilah dan lihatlah, qad kharajtu bila syai'in, aku meninggal dunia, aku keluar dari dunia, aku tinggal di dunia ini bila syai'in, gak bawa apa-apa, yang dibawa itu adalah amal soleh. Maka dari itu penting sekali untuk kita memperhatikan sholat dan meningkatkan kualitas sholat, termasuk memperhatikan anak-anak kita. Jadi anak-anak kita walaupun sholatnya lagi rame-rame nggak apa, yang penting sudah hatinya terkait dengan masjid. Seiring dengan bertambahnya usia, insya Allah mereka juga akan tahu sendiri. Ya, Pak Dian itu kalau nggak ada anak-anak nggak enak. Kalau ada anak-anak ribet juga kayak gitu. Ya, hati itu demikian. Jadi untuk mengkondisikan hati biar menjadi tenang, pertama resepnya adalah sholat. Udah nggak ada lain lagi, Mas Bapak, nggak ada. Sholat lah. Orang kalau hatinya bergejolak terus nggak diobatin, itu nanti kata pakar kesehatan akan menggumpal. Jadi aliran darah itu apa? Menggumpal, kan tenang, tegang. Bahasanya apa itu? S pertama, stres kalau nggak diobati naik ke S berikutnya apa? Stroke itu beneran. Apalagi kata para pakar itu, saya masih ingat dengan Kiai Tengku Zulkarnain ketika saya ngaji sama beliau secara langsung, ketika kita sujud sebenarnya aliran darah itu ngalir ke otak, jantung itu lebih mudah kerjanya. Orang kalau nggak pernah sujud, kerja jantung itu akan berat. Nanti ketika kita sujud sholat itu secara pandangan kesehatan memberikan kesempatan jantung untuk kerja lebih mudah. Sekali lagi, tidak ada resep untuk menenangkan hati kecuali sholat. Setelah sholat diusahakanlah, kata Imam Ghazali, tidak ada zikir yang lebih utama setelah sholat selain bacaan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, apabila pulang bukalah Al-Quran, baca 1-2 ayat pelan-pelan. Kalau kita kan ada, seandainya tidak sempat belajar, kan ada tulisan latihnya itu sebagai apa namanya, alat bantu. Gak apa-apa, yang penting kita membunyikan Al-Quran pelan-pelan. Kalau sudah lancar belajar, insya Allah itu akan membawa ketenangan. Kalau hati tenang Pak Kosim, kita sering nonton bola PSSI lawan macam-macam, tinggal golin Pak Del. Ya Allah, malah tendangannya ke atas ke samping, itu kenapa? Hatinya tidak tenang. Tapi kalau orang sudah profesional, pemain profesional kayak Messi itu diapin oleh apa namanya 3P dan segala macam, enak aja gol kayak itu. Jadi hati kalau tenang itu melihat masalah akan ketahuan, oh letak jalan keluarnya di sini, aku harus berbuat seperti ini. Itulah yang dijamin oleh Allah bahwa orang yang berzikir itu hati menjadi tenang. Mudah-mudahan hati kita senantiasa diberikan tumanina oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.